Kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah memimpin kita dari rumah duka Heaven tiba dengan selamat di perkuburan San Diego. Kita akan awali dengan bersama-sama kita nyanyikan lagu Kami Memuji Kebesaran-Mu. Lagu ini mengajak kita untuk memuji kebesaran Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, 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 ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Bapak Penginjil Samuel. Kami bersyukur ya Tuhan kalau saat siang hari ini dengan pertolongan Tuhan kami boleh sampai di tempat ini. Bila sebentar ketika ibadah singkat ini boleh diadakan, kami terus mengenang akan setiap iman yang terus ditinggalkan bagi kami. Iman yang diteladankan bagi kami oleh Priska kekasih kami, saudara kami, istri maupun anak yang tercinta. Bila ini membuat kami semua semakin setia kepada Tuhan. Karena ada orang-orang yang meskipun di dalam hal hidupnya harus mengalami suatu ujian yang begitu berat, tetapi sungguh menjadi satu contoh bagi kami. Hidup yang sudah berkemenangan sampai akhir hidupnya, menunjukkan bahwa dia adalah orang yang setia di hadapan Tuhan. Engkau pimpin acara ini dari awal pertengahan sampai akhir. Kiranya Pendeta Solomon boleh menjadi berkat bagi kami semua ya Tuhan. Biar firman juga yang ditaburkan, menguatkan kami, orang-orang yang beriman ini. Ketika kami masih hidup, yang harus menjalani hidup ini, kami harus berpegang pada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus saya mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-13. Demikianlah sabda firman Tuhan. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan sebagai perenungan kita. Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, perkataan daripada Ayub memberitahukan kepada kita, dia dalam kehilangan tetap bertahan dengan iman kepercayaannya, karena dibangun di atas Tuhan, bukan di atas materi, bukan di atas kesehatan, bukan di atas kedudukan, posisi, atau di atas anak atau istrinya. Dan kebenaran yang lain yang kita temukan dari perkataan, ungkapan daripada Ayub adalah
dia menyadari satu konsep yang penting dalam hidup kita, bahwa semua adalah titipan dari Tuhan. Semua adalah titipan dari Tuhan. Saudara sekalian, saya yakin kita semua tentu mengaminkan saat seseorang manusia dilahirkan ke tengah-tengah dunia, tidak pernah kita temukan ada bayi yang lahir dengan dibekali dengan sesuatu. Dibekali misalnya tangan kanannya ada 1 kilo emas, tangan kirinya ada emas berlian. Saya kira tidak ada. Semua datang ke dunia dalam keadaan terlanjang. Orang Tionghoa mengatakan Shen bu tai lai, shi bu tai qi. Kita datang ke dunia, kita dilahirkan tidak bawa apa-apa. Kita pulang meninggalkan dunia ini juga tidak bawa apa-apa. Sekalipun kita mungkin punya deposito ratusan miliar, saudara sekalian, saat kita meninggal, kita tidak bisa bawa itu deposito tersebut. Saat kita lahir, kita dalam keadaan telanjang. Kemudian kita tahu hidup kita itu adalah titipan Tuhan. Bahkan berkat yang dicurahkan atas kita sekalian. Dengan berjalannya waktu, kita diberkati mungkin dengan keluarga, dengan anak, dengan pasangan hidup, dengan rumah, dengan mobil, dengan berbagai fasilitas kita di dunia. Saudara sekalian, ingat bahwa itu titipan. Itu hanyalah fana dan sementara. Jikalau kita katakan itu titipan, saudara sekalian, berarti sewaktu-waktu bisa diambil kembali. Jikalau Tuhan menitip, berarti Tuhan juga berhak mengambil kembali. Priska adalah titipan Tuhan untuk keluarganya, untuk orang tuanya, untuk saudaranya, untuk suaminya yang terkasih, untuk anak yang dikasihinya. Dan kita tahu titipan itu sementara. Berapa lama sudah sekalian? Misteri. Tidak seorang pun yang tahu. Tuhan titip hidup kita di dunia ini berapa lama. Tapi yang pasti sudah sekalian, satu hari Tuhan berhak mengambilnya. Mungkin saat diambil kita merasa kehilangan, kita sedih, kita sulit menerimanya. Tetapi itulah misteri, saudara sekalian. Itulah kedaulatan daripada Tuhan. Kita mungkin bertanya, mengapa? Mungkin satu hari kita akan mengerti. Mungkin sekarang kita sudah mengerti. Atau mungkin nanti kita bertemu dengan Tuhan, kita bisa bertanya kepada Tuhan, mengapa sekarang diambil? Saudara sekalian, kalau kita punya konsep bahwa segala yang kita miliki itu titipan, termasuk hidup kita, maka pada saat kita memegangnya, saudara sekalian, jangan pegang erat-erat seolah-olah itu adalah milik kita selamanya. Kita harus pegang dengan tangan terbuka. Artinya kita harus siap bila mana Tuhan mengambil kembali. Hari ini kita tahu Tuhan sedang mengambil kembali Priska. Kita mengasihi Priska, suami, orang tua, saudara seiman. Tapi yang kita tahu, Tuhan lebih mengasihinya. Walaupun tetap buat kita adalah satu pertanyaan. Di tengah-tengah ketidakmengertian kita, biarlah kita sadari hidup yang Tuhan berikan adalah titipan. Ada seorang reformator, yaitu Bapak Reformator Martin Luther, pernah berkata, saya pernah memiliki banyak hal, tapi saya kehilangan semuanya. Karena saya serahkan kembali ke tangan Tuhan.
Tapi semua yang saya serahkan kepada Tuhan masing menjadi milik saya. Saya pernah memiliki banyak hal, tapi saya serahkan semua ke tangan Tuhan. Dan semua itu masing kita miliki. Saudara sekalian, saat kita berada di kebaktian penguburan ini, kita mau serahkan kekasih jiwa kita, Priska, kembali kepada Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Amin. I'm sorry that I left you. I know you feel alone, but God told me that He needed me. He called me to come home. In what seemed to be an instant, in the twinkling of an eye, an angel gently took my hand and led me toward the sky. As I ascended into heaven, beyond the pearly gates, angels were rejoicing. Then I saw His radiant face. God's eyes shone down upon me from the glory of His throne. He said, enter into paradise, 'cause heaven's now your home. I fought the fight, I finished the race. Throughout the trial, I kept my faith. No longer do I suffer, my body's been made whole. I'm flying with the angels, and heaven's now my home. God told me not to worry. He said you'd be okay, because eternity's forever, and we'll meet again someday. I fought the fight, I finished the race. Throughout the trial,
I kept my faith. No longer do I suffer. My body's been made whole. I'm flying with the angels, and heaven's now my home. I'm flying with the angels, and heaven's now my home.